berbeda dari Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu ceritanya atau perspektifnya. Perspektif tahu ya, sudut pandang ya. Saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu mereka memahami bahwa Yesus Kristus itu adalah sesembahan mereka. Kristenisasi itu berarti upaya untuk menjadikan orang di luar Kristen jadi Kristen. Tahu agama Kristen tahu? Tahu. Pernah dengar Yesus? Pernah. Oh, kencang bener suaranya. Pernah dengar ya Yesus Kristus, tahu ya? Kalau di Islam siapa namanya Yesus Kristus? Hah? Isa. Isa siapa? Isa siapa? Isa siapa? Isa Al-Masih ya. Coba dengerin, coba. Di Quran kita sering membaca Nabi Isa Al-Masih atau Isa putra Maryam. Isa Al-Masih sama Yesus Kristus itu sama nggak? Beda. Ada yang bilang beda, ada yang bilang sama. Gimana dong? Kalau di sekolah diajarinnya beda apa sama, Bu? Pak guru-guru ya, ini guru-guru ya di sini ya. Kalau di sekolah diajarinnya sama atau beda? Beda. Hah? Gimana? Coba saya pengen tahu guru-guru di sini kalau mengajarkan kepada siswa-siswanya di sini, Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu orang yang sama atau orang yang beda? Yang ditanya guru, yang jawab siswa gimana? Ini siswanya diajarinnya semua beda ya? Bener? Gitu ya? Oke. Nah gini, saya ingin, ini penting ya, ini mungkin kelihatannya sepele nih. Yesus Kristus sama Isa Al-Masih dibilang beda. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab saya nggak? Bedanya apa? Coba. Hah? Coba yang bisa jawab berdiri, jawab pakai mikrofon. Coba. Ada yang bisa jawab? Hah? Ada yang dari laki atau perempuan? Saya pengen tahu. Gimana coba? Hah? Biodata diulang. Oh, biodata. Ya. Nggak ada yang jawab? Hah? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Jangan angkat tangan, ayo jawab. Ada yang bisa jawab nggak? Tuh. Ada? Coba. Ayo berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farah Faras dari. Tahu saya Nabi Isa dan Yesus itu beda Ustaz. Karena dalam kisah Nabi Isa kan dikejar-kejar oleh orang Yahudi dan Allah itu mirip dan membuat orang yang mirip dengan Nabi Isa sekali sama Nabi Isa. Dan orang Yahudi itu dikira itu Nabi Isa, Pak. Sekian. Kalau Yesus Kristus coba yang lain dengerin dulu coba. Kan tadi bilangnya Yesus Kristus sama Isa Al-Masih beda. Kalau tadi Isa Al-Masih sudah dijelaskan. Kalau Yesus Kristus gimana? Yudas Iskariot. Oh, Yudas Iskariot. Yesus Kristus itu beda cerita pasti. Beda cerita. Oke, betul. Baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi saya diminta untuk memberikan biodata sedikit ya. Tadi nama saya sudah saya beritahukan, saya kelahiran Semarang,
besarnya di kota Cilacap. Ada yang tahu Cilacap? Hah? Tahu? Hah? Di mana? Ya, di Jawa Tengah, bukan di Jawa Barat ya. Nah, SMP, kemudian SMA saya baru pindah ke Jakarta. Tahun 1985 saya baru pindah Jakarta. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua Litbang Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid yang berpusat di kota Surabaya. Ya, saya juga selain daripada membina para mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, saya juga ditugaskan untuk berdebat, ya, berdebat dengan pemuka agama Kristen biasanya. Ya, dalam setahun saya ditugaskan berdebat minimal 2 kali. Nah, jadi ngapain berdebat gitu? Apa perlunya berdebat? Berdebat itu kita gunakan cara sebagai salah satu cara untuk berdakwah, ya. Berdakwah, memberitahukan, menyiarkan Islam kepada orang-orang yang belum Islam melalui cara beradu argumen, gitu ya, di meja debat. Berdebat boleh nggak di Quran? Hah? Nggak boleh? Boleh. Ada yang bilang ada yang geleng-geleng, ada yang bilang boleh. Di Quran ayatnya bagaimana kalau untuk masalah berdebat? Janganlah kamu berdebat kecuali dengan cara yang paling baik. Berarti boleh nggak kalau gitu? Boleh, tapi harus dengan cara yang paling baik, ya. Baik, kita sekarang lanjutkan tadi ya mengenai Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Ini penting ya buat teman-teman, buat adik-adik di sini, buat guru-guru juga. Yang berbeda dari Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu ceritanya atau perspektifnya. Perspektif tahu ya, sudut pandang ya. Saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu mereka memahami bahwa Yesus Kristus itu adalah sesembahan mereka, ya, Tuhan mereka. Tuhan yang jadi manusia, kemudian mati di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga, kemudian diangkat ke langit, itu dijadikan sesembahan oleh saudara-saudara kita yang Kristen. Itu mereka taunya namanya Yesus Kristus. Di dalam Islam kita mengenal sosok Isa Al-Masih, ya, yang mana di dalam Islam disebutkan di dalam Quran surat Maryam ayat ke-30 dikatakan bahwa Nabi Isa Al-Masih berkata, aku adalah hamba Allah, ya, dan aku diberikan kitab apa? Injil. Kok pelan bener suaranya? Kitab Injil, ya. Nah, jadi kalau buat kita Islam, Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang nabi, ya. Jadi yang beda itu adalah perspektifnya atau sudut pandangnya. Orang Kristen melihat Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu sebagai Tuhan atau sebagai sesembahan. Kalau Islam memandang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu sebagai nabi saja, ya, tidak sampai jadi Tuhan. Berarti Yesus Kristus sama Isa Al-Masih itu orangnya sama dong, sama, ya. Zaman dulu, zaman ketika Nabi Isa alaihissalam hidup, itu belum ada nama Yesus, tuh belum ada. Nah, kapan baru ada nama Yesus? Paling baru di abad ke-19 ketika orang penjajah Belanda datang ke Indonesia, ya. Terus kemudian di akhir abad ke-19 mereka mencoba menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Melayu, baru mereka menerjemahkan ada kata Yesus Kristus. Huruf kalau orang Inggris itu kan menyebutnya bukan Yesus, mereka nyebutnya apa? Jesus, ya, pakai J-E-S-U-S, mereka bacanya Jesus. Huruf J saja itu baru ada di tahun 1524. Yang menemukan huruf J, coba yang ngobrol sendiri nanti kalau ditanya harus bisa jawab ya. Huruf J saja itu baru ditemukan tahun 1524
yang menemukan seorang ahli tata bahasa dari Itali, namanya Trissino. Jadi dia memisahkan huruf I dengan huruf J. Baru kira-kira di abad 17 baru ada kata Jesus di Eropa sana, ya. Berarti nama Jesus itu baru ada di Bible atau kitab mereka ini baru di abad ke-18. Huruf J ditemukan abad 16, kata Jesus baru ada di abad ke-17. Kata Jesus baru masuk ke dalam Bible, ya, atau kitab mereka di abad ke-18. Berarti kalau begitu kita melihat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu sebenarnya orangnya sama, ya, orangnya sama. Hidupnya di abad pertama Masehi, tetapi sudut pandangnya atau perspektifnya atau ceritanya saja yang berbeda. Ceritanya berbeda belum tentu orangnya beda, gitu ya. Itu kan hanya sudut pandang daripada masing-masing agama. Jadi kalau ditanya orang, Yesus Kristus sama Isa Al-Masih sama nggak? Sama orangnya yang sama, sosoknya sama, atau profilnya yang sama, ya. Tapi perspektifnya atau sudut pandangnya atau ceritanya yang berbeda. Nah, saya bawa bukti nih, ada buktinya saya. Ada yang pernah ngelihat ini? Nih, ada yang pernah lihat? Pernah? Lihat di mana? Selain yang lihat di YouTube, yang pernah lihat ini di mana? Di mana? Di mana? Di mana lihatnya? Di mana? Di rumah saudara. Oh, di rumah saudara. Tapi ada nggak orang-orang yang datang ke rumah adik-adik bawa-bawa beginian, terus ngajakin adik-adik masuk ke agama Kristen? Ada nggak? Hah? Belum, nggak ada. Alhamdulillah. Ini tulisannya apa? Alkitab. Tapi saya bilang sama adik-adik di sini, ya, jangan sebut ini Alkitab, ya. Ini memang tulisannya Alkitab, tapi jangan sebut ini sebagai Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran juga nama lainnya apa? Alkitab, ya. Quran kita juga disebut Alkitab, makanya kita jangan sebut ini Alkitab. Sebut ini apa dong? Bible. Pakai bahasa Inggris dong, biar keren dikit gitu ya. Bible. Nah, di kitab ini Tuhan mereka itu disebut Yesus Kristus, ya. Tapi mereka juga bikin, ya, mereka juga bikin kitab yang lain. Ada kitab tulisannya begini, Kitab Suci Injil, ya, ada tulisannya begini. Di kitab ini yang disebut Yesus Kristus di sini, mereka di sini tulisnya pakai kata apa? Isa Al-Masih. Tuh di sini tulisnya Isa Al-Masih. Jadi buat orang Kristen yang bikin kitab ini, mereka aja bilang Yesus Kristus di sini, Isa Al-Masih di sini, orangnya sama, ya, orangnya. Memang ceritanya di sini juga sama. Nah, di Quran kita juga Isa Al-Masih. Berarti apa kalau begitu? Berarti orang Kristen juga mengakui Yesus Kristus dalam bahasa Arab itu disebut Isa Al-Masih, ya. Jadi adik-adik di sini juga harus tahu Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu orangnya sama, cuman ceritanya berbeda, ya. Cerita di Kristen dan cerita di Islam. Kalau nama aslinya siapa? Ada yang tahu nggak nama aslinya Nabi Isa Al-Masih? Ada yang tahu nama aslinya? Enggak ada yang tahu, ya. Isa itu dalam bahasa Arab, ya. Nabi Isa alaihissalam itu kan lahirnya di tanah Palestina, ya kan? Di tanah Palestina itu namanya Nabi Isa Al-Masih yang asli itu sebenarnya Iso. Pernah dengar? Iso bahasa apa tuh? Hah? Apa? Bahasa Dewa. Oh, bahasa Jawa. Bukan. Iso itu bahasa Aram atau bahasa Aramaik,
Ya, kalau orang di Palestina itu mereka ada yang bicara pakai bahasa Ibrani, ada yang pakai bahasa Aramaik. Aramaik nanti ada yang utara, ada yang selatan. Kalau bahasa Ibraninya itu Yesua, ya, bukan Isa, tapi orang Ibrani menyebut Yesua. Dalam bahasa Aramaik namanya Iso. Kenapa kurang dekat ya? Oh, kalau dalam bahasa Arab baru kita menyebutnya Isa, gitu ya. Tahu bedanya ya? Jadi kalau bahasa Ibrani Yesua, bahasa Aramaik Iso, bahasa Arabnya Isa, ya. Bahasa Inggrisnya Jesus, bahasa Indonesianya Yesus, atau kita sebut Nabi Isa Al-Masih. Jadi udah tahu ya? Bedanya udah tahu ya? Bedanya cuma di ceritanya. Kalau di dalam kitab ini Yesus Kristus diceritakan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Menghapus dosa katanya. Kalau Nabi Isa Al-Masih di Quran diceritakan disalib apa enggak? Enggak. Wama kota. Loh, ada yang tahu enggak? Quran surat An-Nisa 157. Wama kota luhu wama sholah buhu, tidak dibunuh dan tidak disalib, ya. Jadi bedanya itu, kalau di kitab ini Yesus disebut mati di atas kayu salib, kemudian bangkit di hari ketiga, diangkat ke langit. Kalau Nabi Isa alaihissalam di Quran diceritakan tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi diangkat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bedanya kalian harus tahu nih. Nah, kenapa kita ngomongin beginian? Kenapa? Kita di Quran sudah tahu, adik-adik ceritanya Nabi Isa alaihissalam di Quran sudah tahu. Tapi kalau ketika suatu saat nih di jalan misalnya, pulang sekolah, nanti dideketin sama orang, misalnya om-om atau tante-tante atau mas-mas atau mbak-mbak yang bawa begini, nanti ditunjukkan kepada adik-adik, nih di sini juga ada Isa Al-Masih, tuh sama tuh ada Isa Al-Masihnya. Nanti adik-adik diajak masuk agama Kristen, mau nggak? Hah? Mau nggak? Bener. Nauzubillah mujalik ya. Jangan sampai kita menggadaikan iman kita kepada agama lain selain daripada Islam. Kenapa? Karena Islam itu agama yang paling benar atau agama yang benar? Coba yang bilang paling benar yang mana? Angkat tangan. Mana? Kok cuma dikit? Ada lagi nggak? Cewek ada? Oh banyak juga tuh. Islam agama yang paling benar, coba angkat tangan. Dikit ya? Oh ini sekarang tambah banyak ini. Tambah banyak ya. Sekarang udah turunin tangannya. Sekarang kalau yang bilang Islam agama yang benar siapa yang tangan? Mana? Kok banyakan tadi? Benar? Udah segini. Coba. Oh aduh, ini kita harus tambah lagi nih pembinaannya nih ya. Sebagai orang Islam, udah, sebagai orang Islam atau sebagai Muslim, ya, kita harus berpikir bahwa Islam itu bukan agama yang paling benar. Sebagai Muslim, ya. Sebagai Muslim, kita harus berani bilang Islam adalah agama yang benar. Tahu bedanya? Tahu bedanya? Kalau yang paling benar berarti yang lain juga ada yang benar kan? Kita mengakui benar. Tapi kalau kita bilang Islam agama yang benar, yang lain salah apa benar? Salah. Harus berani bilang, dan itu hak kita, ya. Setiap agama itu berhak mengatakan bahwa agama mereka adalah yang benar, yang lain salah, nggak apa-apa. Nah kalau yang lain benar, kenapa mereka nggak dimasuk Islam aja? Itu yang di situ kayaknya lagi bikin acara sendiri ya.
Kok bisa ada yang duduk hadap sono, bisa duduk hadap sono? Ini mau ikut acara yang mana nih? Nah, coba diperhatikan. Jangan sampai kalian gak denger begini, nanti kaliannya di luar nanti mudah malah dipengaruhi oleh orang lain. Ya, tolong diperhatikan. Saya ulang. Jadi kalau Islam itu agama yang benar atau agama yang paling benar? Yang benar, gitu ya. Kita harus berani mengatakan Islam adalah agama yang benar, yang lain salah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita bilang agama kita yang benar, orang lain bilang agama mereka yang benar. Mereka menyalahkan Islam juga nggak apa-apa. Asal apa? Asal jangan saling menghina, asal jangan saling menista. Itu yang nggak boleh ya. Kita boleh mengatakan agama kita yang benar, yang lain salah, tapi kita tidak boleh menghina agama orang lain. Paham? Paham ya? Kita juga tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Paham? Ya. Kita tidak boleh mencaci maki atau menghina sesembahan orang lain. Karena apa? Karena kalau kita melakukan itu, nanti orang itu akan menghina Allah SWT tanpa pengetahuan. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, saya tadi mundur sedikit. Tadi saya sampai lupa cerita tadi ya. Baik, saya dulu waktu kecil saya dibawa oleh orang tua saya ke gereja. Nah, jadi dari kecil, dari bayi saya dibawa ke gereja oleh orang tua saya. Jadi saya dari kecil sampai umur 40-an itu saya orang Kristen. Nah, berarti saya dikafirkan oleh orang tua saya. Tahu nggak? Setiap bayi yang lahir itu sebenarnya apa? Fitrah. Fitrah itu apa artinya? Hah? Apa? Ada fitrah artinya apa? Suci. Apalagi? Artinya fitrah itu apa? Muslim harusnya, ya. Fitrah maksudnya dalam konteks itu setiap manusia yang lahir itu fitrah, itu artinya muslim. Setiap orang yang lahir itu sebenarnya muslim. Muslim artinya apa? Ada yang tahu artinya muslim? Ini muslim semua nih ya? Hah? Muslim bukan? Muslim. Artinya muslim apa? Apa? Islam. Islam artinya apa? Nah lo. Coba ada yang tahu nggak artinya muslim apa? Islam. Islam artinya apa? Muslim. Oh, bolak-balik. Coba siapa yang berani menjelaskan artinya Islam atau Muslim? Bedanya apa Islam sama Muslim? Ayo, yang dari awal. Ada yang berani jawab? Ini kan sederhana ya, simple ya. Coba bedanya Islam dan Muslim apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dari awal? Ayo, berdiri. Dikasih mic coba. Dikasih mic. Pengen denger saya. Nih, yang lain dengerin nih, coba. Tadi, nah itu. Coba. Kalau Muslim itu kitanya yang berserah kepada Allah. Terus kalau Islam itu agama yang membawa kita ke akhirat dan dunia. Oh, oke. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Islam dari kata apa? Aslama. Ya, artinya damai, patuh, taat, tunduk, berserah diri. Berserah diri artinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam ajarannya atau agamanya, Muslim orangnya, ya. Kalian ini semua, kita semuanya sekarang adalah Muslim, orang yang berislam atau orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Harus tahu dari sekarang, kalian ini umur segini harus tahu nih.
Ya, jadi jangan nanti kalau ditanya sama orang di luar Islam, Islam artinya apa? Nggak tahu, waduh. Sekolahnya di sekolah Islam, tapi kalau nggak tahu artinya Islam bahaya loh, ya. Hati-hati. Jadi kenapa saya mungkin diundang ke sini? Karena dulu saya pernah kafir. Nah, saya dulu dikafirkan oleh orang tua saya. Sampai akhirnya saya mendapatkan hidayah, saya menjemput hidayah dengan cara saya mempelajari ulang kitab saya, ya. Ternyata di dalam kitab saya menemukan banyak yang namanya kontradiksi. Kontradiksi itu apa? Ada yang tahu nggak? Kontradiksi, bertentangan gitu ya, bertentangan. Ketika saya menemukan sebuah kitab yang disebut kitab suci, ternyata banyak kontradiksi. Maka buat saya tidak bisa menyebut itu sebagai kitab suci lagi, gitu, ya. Akhirnya saya mencari. Alhamdulillah setelah saya mempelajari dari agama-agama yang lain, akhirnya saya memilih agama Islam sebagai jalan hidup saya. Nah, tapi sebelum saya ke Islam, saya mempelajari ulang nih ceritanya. Kalau tadi adik-adik sudah tahu yang namanya Kristen, kalau Islam tadi kan berserah diri. Kalau Kristen artinya apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Apa? Apa tadi? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak artinya Kristen apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Tahu? Coba. Apa? Pengikut Kristus. Kurang tepat sebenarnya, ya. Mungkin, nah ini seorang anak kita sudah tahu, yang sudah mendengar bahwa Kristen itu artinya pengikut Kristus, dan itu sebenarnya kurang tepat, ya. Kristen itu diambil dari kata Kristus, ya. Tadi kan namanya Yesus Kristus, ya kan? Kristus itu artinya Al-Masih, sama gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sebut Al-Masih, apakah kita pengikut Nabi Isa? Kita sekarang pengikut Nabi Muhammad SAW, tetapi artinya Kristen itu diambil dari gelarnya Yesus, ya, atau gelarnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Kristen itu artinya apa? Kristus itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Al-Masih itu artinya apa? Al-Masih, Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih. Al-Masih artinya apa? Kristus itu artinya yang diurapi. Diurapi itu artinya apa ya? Dibaluri gitu, dibaluri dengan minyak gitu paling. Orang Yahudi itu kalau mentahbiskan imam atau mentahbiskan raja, itu mereka membaluri kepalanya dengan minyak. Minyaknya minyak khusus, ya. Mereka baluri. Nah, itu disebut dengan Kristus, atau dalam bahasa Ibrani apa? Mesias atau Mesias. Kalau di Islam kita tahu Nabi Isa Al-Masih. Al-Masih artinya juga kurang lebih sama, tapi lebih mungkin masuknya tuh artinya dengan mengusap gitu, ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu disebut Nabi Isa Al-Masih karena beliau bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati dengan cara mengusap. Tapi kalau di Kristen, Yesus Kristus, Kristen itu dari Kristus. Kristus itu artinya diurapi atau yang diurapi. Dulu ketika saya belajarin lagi, oh artinya ternyata yang diurapi ini, atau diambil dari gelarnya Yesus. Ketika saya cek bahasa agama Hindu, Hindu itu artinya ternyata nama tempat di mana agama itu berasal, nama tempat di India, ya. Buddha itu ternyata gelar daripada Siddhartha Gautama, ya. Konghucu itu ternyata nama nabi di dalam agama Konghucu. Jadi ketika saya cek atau saya pelajarin lagi, Kristen gelar daripada Yesus, Hindu nama tempat agama itu berasal, Buddha gelar daripada Siddhartha Gautama, Konghucu nama nabi di dalam agama Konghucu. Ada agama Yahudi diambil dari apa? Yahudi ternyata nama daripada anak keempat Nabi Yakub alaihissalam, namanya Yehuda, gitu ya. Jadi ketika semua saya cek itu, ketika Islam
Saya cek Islam kok bukan nama orang, bukan gelar orang, bukan nama tempat gitu ya. Tapi ternyata Islam artinya apa? Berserah diri. Berserah diri artinya apa? Patuh, taat, tunduk, takwa gitu ya. Baru ketika saya mulai pelajari satu-satu konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya, saya akhirnya memeluk agama Islam tanggal 25 Juli tahun 2014. Alhamdulillah. Nah, ketika saya sudah belajar Islam, saya waktu itu kan karena berasal dari keluarga Kristen, saya harus bisa jawab nih, kenapa saya masuk Islam. Ternyata ketika yang saya pelajarin kitab ini, keterusan ceritanya. Jadi saya pelajarin terus sampai akhirnya apa? Oh, ternyata dengan saya belajar ini, ternyata dengan kacamata Islam atau yang disebut dengan ilmu kristologi, itu ternyata bisa menguatkan iman saya, bisa membentengi akidah saya. Dari apa? Dari orang-orang di luar Islam yang mengajak saya masuk ke dalam agama Kristen. Begitu juga dengan adik-adik di sini nih. Dan adik-adik di sini juga sangat-sangat rentan, masih sangat mudah gitu kalau untuk dikristenkan. Ya, mungkin kalau cara yang paling gampang buat adik-adik, kalau ada yang ngajak-ngajak masuk Kristen, mudahnya udah hindarin saja, tinggal pergi gitu ya. Tapi jangan lupa, mereka juga punya cara-cara yang sangat-sangat agresif gitu ya. Saya pernah dimintai tolong oleh sepasang suami istri, anaknya masih SMA, seumuran kalian nih. Ketika itu dia keluar dari minimarket ya, keluar dari minimarket, ketemu sama seorang bapak-bapak. Ternyata bapak-bapak ini adalah seorang pendeta, ya, diajak ngobrol. Setelah itu diajak kemana? Diajak ke gereja, ngobrol di gereja segala macam, dikasih tahu ini itu diperhatikan, sampai akhirnya anak SMA itu dibaptis. Sampai mau dibaptis. Anak-anak umur kalian nih, ya. Ternyata setelah dicek, wah, orang tuanya bercerai, ya. Si anak ini dia tinggal bersama bapaknya anggota TNI, sering dinas, jarang pulang. Jadi anak ini kurang perhatian. Nah, kurang perhatian, kemudian sampai akhirnya dia masuk gereja, dibaptis, murtad coba. Jadi hati-hati ya, adik-adik di sini kalau sampai diajak ke gereja jangan mau. Adik itu sampai masuk gereja dan dibaptis, akhirnya dipertemukan dengan saya. Saya tanya, "Dek, udah diajarin apa di gereja?" "Oh, ini saya sudah disuruh baca Bible," katanya. "Oh, ini ya. Baca kitab yang mana?" "Baru baca kitab yang Perjanjian Baru," katanya. "Oh, Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Lama?" "Yang Perjanjian Lama saya belum boleh baca." "Kenapa?" "Nggak tahu," kata gitu. Akhirnya saya tanya, "Kamu tahu nggak kira-kira kamu belum boleh baca Perjanjian Lama kenapa?" Perjanjian Lama itu separuhnya kitab ini. Ini namanya Perjanjian Lama nih, segini nih, ya. Kalau yang sebelah sini namanya Perjanjian Baru, gitu. Ya. Jadi kitabnya orang Kristen itu dibagi dua. Yang ini Perjanjian Lama, ini Perjanjian Baru. Yang di Perjanjian Lama ini ternyata ketika saya perlihatkan kepada anak SMA itu, coba baca ayat 1 sampai 20 nih ya, kitab ini pasal sekian, tolong dibaca. Dia baca ayat 1, dia baca ayat 2, begitu dia baca ayat 3 langsung ditutup begini. Oh, begini ceritanya. Apa yang dia baca? Ternyata ada cerita-cerita yang di situ yang kata-katanya kurang pantas kalau dibaca sama anak SMA. Nah, ceritanya kata-katanya vulgar. Ini jangan saya kasih tahu begini terus kalian besok beli Bible dibaca ya. Jangan ya. Nah, jadi ceritanya di dalam Bible itu memang masih ada kisah-kisah yang tidak senonoh buat kita gitu ya. Mungkin kalau buat orang-orang dewasa yang sudah paham konteksnya, mereka baca itu biasa saja. Tapi kalau buat kalian nih yang masih SMP, masih SMA, kalian tidak pantas gitu untuk baca itu. Karena bahasanya memang vulgar ya.
Nah, akhirnya setelah diskusi saya beritahu lagi tentang Islam, saya beritahu lagi tentang Quran, alhamdulillah. Nanti ada lagi orang tua datang ke tempat saya bawa anaknya, baru masuk kuliah. Di tempat kuliah dia sedang orientasi, tiba-tiba didekati oleh teman-temannya. Ada teman-temannya yang Kristen, ngajak apa? Ngajak makan-makan katanya. Siapa yang takut gitu diajak makan-makan kok ya? Takut nggak kalau diajak makan-makan? Enggak dong, orang makan-makan kok takut? Kecuali kalau diajak makan babi baru takut ya. Oke, ketika mahasiswa ini datang ke tempat makan-makan itu, ternyata di tempat makan itu sudah ada pendetanya. Bayangin Pak, sampai begitu, ya. Buat apa ngajak makan-makan tapi ada pendetanya? Nah, buat mempengaruhi orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka, gitu ya. Jadi mereka tuh punya banyak cara ya untuk menarik orang masuk dalam agama mereka. Salah satunya lagi nanti dengan apa? Dengan pergaulan bebas. Coba deh, coba yang di pinggiran coba, jangan bikin acara sendiri coba. Adik-adik yang di pinggir, iya, mungkin bisa geser ke sini dikit kali ya, kasihan yang kepanasan ya. Gimana? Gak apa-apa? Atau sudah biasa dijemur gitu? Nih, dengerin. Mereka, teman-teman kita yang Kristen, itu juga punya cara yang naudzubillah mujalik ya. Saya pernah juga dimintain tolong oleh seorang ibu-ibu, anaknya perempuan, tiba-tiba ketahuan sudah hamil. Nah, tahu-tahu sudah hamil. Pacarnya ternyata orang Katolik. Ketika ditemui, diajak bicara orang tuanya, mereka menolak untuk masuk Islam. Gimana? Hamilnya udah 6 bulan, bentar lagi udah mau lahiran. Gimana dong? Nanti kalau cowoknya nggak mau masuk Islam, anak perempuan ini nanti melahirkan bayi tanpa ayah, gimana dong? Boleh nggak seks bebas? Hah? Nggak boleh. Itu keluarga Muslim, anaknya perempuan sampai hamil di luar nikah. Coba bayangin, kasihan nggak ibunya? Kasihan nggak orang tuanya? Ya. Jangan sampai ya kalian sampai naudzubillah mujalik sampai menjadi korban yang seperti itu. Akhirnya cowoknya nggak mau masuk Islam, tetap nggak mau masuk Islam. Akhirnya yang terjadi apa? Anak perempuan ini yang sedang hamil ini yang masuk Katolik. Gimana? Sedih nggak orang tuanya? Nah, ya. Jadi banyak sekali kasus yang seperti ini. Hamil di luar nikah sampai akhirnya dia mau nggak mau masuk ke agama orang lain, menggadaikan agamanya. Belum lagi nanti yang hanya gara-gara sembako dia pindah ke agama lain. Ya, pernah mendengar nggak kasus-kasus seperti itu? Pernah? Belum pernah ya. Nah, karena memang kalian kan istilahnya belum terjun ke masyarakat gitu. Ya, belum terlibat langsung di dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang memang kalian tugasnya belajar bagaimana caranya belajar di sekolah Al-Ma'ruf ini, belajar dengan baik, mendapatkan ilmu yang baik, tapi juga nanti setelah lulus siap untuk terjun ke masyarakat sebagai anak-anak Islam yang kuat imannya, yang tidak mudah dimurtadkan. Nah, ya, kira-kira gitu. Paham ya? Jadi kita semua di sini yang belajar agama Islam jangan sampai mudah dimurtadkan hanya gara-gara materi atau kenikmatan dunia. Hanya gara-gara sembako bisa murtad, hanya gara-gara uang bisa murtad, hanya gara-gara makanan bisa murtad. Ingat, kita adik-adik ini yang lahir di keluarga Islam itu harusnya sangat-sangat bersyukur. Karena apa? Karena kita selalu setiap hari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita setiap hari sholat, kita setiap hari bersyahadat, itu sudah di jalan yang benar, ya.
Jangan sampai kita menggadaikan iman kita kepada iman orang yang tidak tauhid gitu ya. Nah, buat teman-teman nih di sini sekarang saya tambahin lagi. Ada yang pernah dengar Trinitas nggak? Satu ngangguk, yang lain nggak ada. Ada yang pernah dengar Trinitas nggak? Nggak tahu. Di sini ada yang tahu Trinitas? Pernah dengar tapi nggak ngerti gitu ya. Nah, jadi kalau saudara-saudara kita yang Kristen itu mereka tahunya tuh Trinitas. Trinitas itu artinya apa? Paham atau konsep ketuhanan yang mengatakan bahwa mereka menyembah Tuhan yang esa, Tuhannya satu, tapi punya 3 pribadi. 3 pribadi itu siapa saja? Yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saya nyebutnya sesuai dengan iman mereka, ada kata Allahnya di depan. Tapi itu sebenarnya buat kita salah ya. Buat kita umat Islam, kata Allah itu adalah nama daripada Roh kita. Ada yang tahu nggak? Tahu? Nama Tuhan kita itu siapa? Allah. Mudah jawabnya. Tapi kalau di kitab mereka ini, di kitab mereka juga pakai kata tulisannya ALLAH. Saya bacanya Allah ya di sini, karena di sini nggak pakai tasdid. Jadi bacanya di sini Allah. Mereka juga pakai kata Allah, mereka juga pakai kata Tuhan. Tapi kata Allah yang ada di sini ini bukan nama daripada Tuhan. Ya. Jadi harus hati-hati nih. Nanti orang-orang Kristen akan bilang mereka menyembah Allah Bapa, menyembah Allah Putra, menyembah Allah Roh Kudus. Jadi mereka mengaku Tuhannya Esa satu, tapi punya 3 pribadi. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mereka bilang Bapa itu Tuhan, Putra itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Ada berapa nih? 3. Tapi mereka bilang bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak? Enggak. Alhamdulillah nggak paham. Jangan paham. Kalau sampai paham bahaya itu malah itu. Jadi mereka bilangnya Tuhannya Esa, tapi 3 pribadi. Bilangnya Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Bingung nggak? Nah, bingung. Cari bodrek pada tahun. Ya, tapi itu adalah kepercayaan mereka, itu adalah keyakinan mereka. Kita tidak boleh ganggu, ya. Mereka mau percaya itu silakan. Nah, kalau di Islam kita taunya apa? Tauhid, pernah dengar tauhid? Tauhid apa artinya? Ada yang tahu nggak tauhid? Mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di Kristen mereka bilang Tuhannya Esa tapi punya 3 pribadi, kalau Allah Subhanahu Wa Taala pribadinya berapa? 1, tetap 1, ya, tidak ada 2-nya. 2-nya aja nggak ada, apalagi 3-nya, gitu ya. Jadi tidak ada istilah Allah Subhanahu Wa Taala punya pribadi lebih dari 1, gitu ya. Mereka mau percaya itu hak mereka, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kita tidak boleh ganggu, kita tidak boleh hina, ya. Tetapi jangan sampai kita mengikut kalau mereka ngajak-ngajak kita, gitu. Nah, kenapa mereka ngajak-ngajak kita? Karena di sini memang ada perintahnya. Perintahnya apa mereka di sini? Di Matius 28:19. Oh, apa tuh? Itu nama surat. Kalau kita di Quran taunya surat gitu ya, surat Maryam ayat 30 misalnya. Kalau di sini sebutnya kitab Matius misalnya, ayat pasal 28 ayat 19. Kalimatnya gimana? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu kalimatnya begitu. Jadi mereka mencari orang untuk dimasukkan agama mereka karena mereka disuruh sama kitab mereka. Jadi ketika di Indonesia ada peraturan, ya, yang tidak boleh atau melarang orang untuk mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, itu seringkali mereka tabrak, seringkali mereka langgar, itu. Jadi mereka tidak peduli ada aturan tidak ada aturan, mereka sering mendekati orang Islam membawa-bawa ini
mengajak adik-adik untuk masuk agama mereka. Korbannya bukan 1-2, korbannya sudah banyak. Ya, nanti mereka bilangnya apa? Kami datang untuk mengabarkan kabar keselamatan. Gitu. Kami datang mengabarkan kabar baik. Gitu. Tapi ujung-ujungnya mengajak kita untuk masuk agama mereka. Nah, itu yang harus diwaspadai ya sama adik-adik di sini ya. Jadi kalau ada orang yang mendekati adik-adik ini, bilang kami mau mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan. Jawabnya gimana? Jawabnya? Hah? Jawabnya gimana? Hah? Gak ada yang tahu? Jawabnya gimana? Terima kasih, saya Islam. Ya, bilang aja begitu. Terima kasih, saya Islam, jangan ganggu saya. Kalau misalnya di kampung atau di RT atau di komplek ada orang berani datang ketok-ketok rumah kalian, ya, misalnya untuk mau ngasih brosur, ngasih pamflet, ngasih buku, yang ketahuan ini orang bukan agama Islam, apa yang kalian bisa lakukan? Ambil gagang sapu, dipentung gitu? Enggak boleh ya. Gimana kalau ada orang begitu datang ke rumah? Usir aja, usir. Atau kalau perlu lapor ke Pak RT. Ya, lapor ke Pak RT. Kalau perlu dibawa ke kantor polisi, bisa ditangkap itu, bisa dipenjara. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang datang ke rumah bawa brosur, ngajak-ngajak masuk agama mereka, lapor Pak RT, bisa ditangkap, bawa ke polisi. Itu tidak boleh. Itu ada aturannya. Aturannya apa? Aturannya namanya keputusan bersama dua menteri. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 yang melarang orang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Jadi kalau orang sudah beragama diajak masuk agama orang lain itu dilarang, ya. Itu ada aturan pemerintahnya. Tadi kalian sudah dengar Trinitas. Jadi kalau kalian nanti misalnya di jalan diajakin, ditawarin, ini loh ada keselamatan yang bawa ke surga dengan Trinitas, mau nggak? Hah? Kok nggak ada suaranya? Nah, bener nih. Nah, nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita menggadaikan iman kita hanya gara-gara mungkin kalian dikasih makanan, hanya mungkin gara-gara kalian dikasih sembako, gitu ya. Tapi kalian berteman sama orang Kristen boleh nggak? Boleh. Kalau berdagang sama orang Kristen boleh nggak? Boleh. Tapi kalau diajak ke gereja boleh nggak? Alhamdulillah kalau udah paham seperti itu ya. Nah, saya juga pernah ada orang tua datang ke saya minta tolong. Anaknya sekolahnya di Al-Azhar, bukan Al-Azhar sini Pak ya, bukan Al-Azhar yang di sini nih. Anaknya sekolah di Al-Azhar, tapi pulang-pulang bisa bawa rosario. Ada yang tahu nggak rosario? Hah? Kalung seperti tasbih, ya seperti tasbih, tapi ada tanda salibnya. Itu namanya rosario. Ya, coba itu yang main kartu coba. Itu main kartu atau apa itu? Kok ada yang tidur-tiduran, ada yang ngadep sono. Ini mau ikut acara atau mau main sendiri nih? Coba, atau duduk sini. Coba sini. Coba berapa orang yang itu? Sini masih ada tempat nih. Sini. Sini. Itu yang depan. Yang tadi pada ngadep ke sono, ngadep ke belakang. Sini. Nih di sini kosong nih. Coba. Nah, ini penting nih ya. Jangan diabaikan yang begini, karena kalian tidak pernah tahu kapan kalian bisa ketemu orang-orang seperti itu di luar. Ya, bayangkan sekolah di Al-Azhar, pulang ke rumah bisa bawa rosario. Dari mana Pak? Apakah Al-Azhar bagi-bagi rosario? Kan nggak mungkin. Pasti dia punya teman orang Kristen. Ya, jadi kalau tadi saya tanya, boleh nggak kalian berteman sama orang Kristen? Boleh. Ya. Ngasih makanan ke orang Kristen boleh nggak? Boleh. Kalau dikasih makanan sama orang Kristen boleh nggak?
Jaga-jaga, alhamdulillah. Kalau dikasih makanan yang jelas-jelas halal buat kita, boleh. Ya, tapi kalau nggak jelas, daging, waduh, warnanya mencurigakan nih, hati-hati. Ya, kita boleh, istilahnya berurusan dengan orang Kristen, tapi hanya dalam urusan bermuamalah. Ya, tapi kalau urusan akidah, boleh nggak berurusan? Urusan akidah tidak boleh, ya. Kita boleh bertoleransi, kita tidak boleh mengganggu, ya. Kita tidak boleh mengganggu ibadahnya orang lain. Agama apapun yang di Indonesia tidak boleh diganggu selama mereka menjalankan ibadahnya sesuai dengan aturan atau mempunyai izin. Kita tidak boleh ganggu. Tapi kalau mereka ngajak-ngajak, kita juga harus dengan tegas menolak, gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, nanti ada lagi. Saya juga pernah ada lulusan. Ini lulusan loh Pak, bukan masih sekolah di Gontor loh. Lulusan Gontor, bayangin. Lulusan Gontor bisa murtad. Kenapa? Coba. Karena pergaulan. Ya. Ini apa? Karena pergaulan. Seorang lulusan Gontor aja bisa murtad, bayangkan. Jadi kalau yang Gontor murtad, yang di sini ini coba gimana? Ya, saya bukan merendahkan sini, bukan Pak. Maksudnya tapi Gontor kita tahu lah ya kualitasnya ya. Kurikulumnya sering dipakai atau dicontoh oleh sekolah-sekolah Islam yang lainnya. Tapi artinya itu bukan jaminan, itu belum jaminan. Ya. Maka itulah kita perlu mempelajari Islam kita dengan benar, dengan sungguh-sungguh, tetapi kita juga harus belajar perbandingan, ya. Perbandingan agama juga penting, karena kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa membandingkan, kita tidak akan tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, gitu. Ya, boleh nggak membandingkan? Boleh, justru wajib, kita wajib membandingkan. Coba, kamu kalau mau beli sepatu, milih-milih nggak? Beli sepatu aja milih, kok ini urusan akhirat masa nggak boleh milih, gitu ya. Artinya apa? Kita memilih untuk apa? Mencari yang benar. Semua orang kalau mau beli sesuatu kan pasti milih, apalagi ini urusannya akhirat, gitu. Ya, sampai di sini paham? Paham ya? Alhamdulillah. Jadi kalau berteman dengan teman yang Kristen boleh. Boleh, tapi yang harus hati-hati ketika mereka mulai ngajak. Nah, ketika mereka mulai ngajak ke gereja, mereka mulai ngajak pertemuan, mereka mulai ngajak persekutuan, itu kita harus bisa tolak dengan cara yang baik, ya. Juga ketika mereka mengajak-ajak untuk mengikut agama mereka, kita juga bisa dengan tegas tolak yang baik. Jadi contohnya sudah banyak banget, yang Gontor, yang Al-Azhar, yang orang tua. Bahkan saya kemarin juga ada yang tadi saya bilang diajak makan, ternyata di tempat makan sudah ada pendetanya. Itu saya sebut aja, itu tuh Universitas Bakri. Waduh, keren nggak tuh Pak? Hah? Keren. Tapi ternyata juga ada upaya-upaya seperti itu, gitu ya. Nah, nanti kalian di rumah atau di lingkungan juga harus waspada. Ketika nanti misalnya nih, contoh misalnya ada orang-orang atau kelompok orang yang tiba-tiba misalnya bikin fasilitas air bersih misalnya, atau misalnya bikin fasilitas sekolah gratis, atau misalnya bikin fasilitas kesehatan gratis, tapi ada tanda-tanda misalnya salib atau apa gitu ya, itu harus hati-hati ya. Jangan sampai hanya gara-gara tempat kalian diberikan fasilitas gratis, kemudian kalian ketika diajak ikut ke kegiatan mereka, kalian tidak bisa menolak. Itu yang harus hati-hati. Itu ya. Saya mungkin tidak perlu banyak cerita tentang masalah teologi, tapi ini saya langsung ceritakan praktek di lapangannya supaya kalian waspada gitu. Ya, mereka tidak hanya mengincar di tempat-tempat seperti minimarket. Mereka biasanya malah di tempat-tempat pendidikan juga bisa. Mereka juga bisa ada di tempat kesehatan seperti rumah sakit. Ada kasus
orang Islam masuk ke rumah sakit Kristen, ketika orang ini sudah sakaratul maut, di tempat dia dirawat, keluarganya disuruh keluar, nggak boleh nungguin. Yang dibilang katanya nanti yang masuk tim dokter, katanya masuk. Ternyata setelah yang masuk, tim dari gereja. Dengan cara tertentu mereka memurtadkan orang pasien tersebut. Itu juga terjadi. Di sekolah juga bisa, ya. Coba, saya mungkin nggak nanya adik-adik yang di sini, saya nanya guru-gurunya mungkin, ya. Guru-gurunya di sini ada nggak soal-soal sekolah yang contohnya seperti ini? Agama Yahudi dibawa oleh Nabi Musa, betul atau salah? Gitu. Ada nggak pertanyaan semacam itu, Pak Guru? Hah? Nggak ada ya di sini ya? Atau contohnya mungkin begini, Nabi Isa membawa agama Nasrani, betul apa salah? Ada nggak yang begitu? Ibu kepala sekolah, pernah ada soal-soal seperti itu nggak? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Coba sekarang saya mau nanya sama adik-adik di sini. Agama Yahudi dibawa atau diturunkan oleh Nabi Isa, betul apa salah? Hah? Salah. Betul apa salah? Kok setengah ragu-ragu kayaknya? Kalau yang bilang salah, alhamdulillah. Ya, kalau kita baca Quran, Nabi Musa alaihissalam tidak pernah bawa agama Yahudi. Ya, Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel mereka adalah berakidah apa? Akidahnya, keyakinannya. Muslim bukan? Muslim, karena mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya lagi, Nabi Isa alaihissalam membawa agama Nasrani, betul atau salah? Hah? Enggak ada yang berani jawab. Coba, Nabi Isa membawa agama Nasrani, betul atau salah? Salah. Alhamdulillah, betul ya. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan agama Nasrani, tapi hanya mengajarkan agama Islam. Karena orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam sekalipun, itu mereka juga mengaku sebagai Muslim, ya, sebagai orang-orang yang hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kira-kira begitu, Pak? Cukup? Ya. Mudah-mudahan cerita yang singkat ini bisa menguatkan iman dan akidah kita semua, ya, adik-adik di sini semua, ya. Mudah-mudahan kita semua juga dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selalu istiqomah dan insya Allah husnul khotimah, ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin setelah ini bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, ya, gitu ya. Baik. Nah, sekarang saya bawa hadiah nih hadiah. Yang tanyanya berkualitas, ya, tanyanya benar-benar apa yang sesuai dengan yang kita bicarakan pada pagi hari ini, dapat hadiah nih. Waduh. Jadi kalau tadi saya lihat kayaknya ada Pak Guru yang pegang-pegang buku ini kayaknya tadi ya. Hah? Sudah beli buku ini berarti? Ya, udah beli. Sekarang saya bawa buku ini ke sini. Kalau ada siswa di sini yang pertanyaannya bagus, saya kasih buku ini. Ya, insya Allah nanti bisa buat belajar. Silakan. Dari yang perempuan barangkali siapa? Waduh. 1, 2, udah ada 3 pertanyaan, Pak. Ada 4 pertanyaan dari perempuan. Ya. Satu-satu dulu ya. Satu-satu ya. Dari sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shanas dari 10.4 mau nanya, apa peran pendidikan agama dalam mengurangi pengaruh kristenisasi di masyarakat? Baik, alhamdulillah. Peran pendidikan agama. Ya, ini jawabannya berarti bukan cuma adek aja nih, buat guru-guru juga nih berarti ya. Pendidikan agama sangat-sangat penting untuk menjaga iman dan akidah kita sebagai umat Islam. Tetapi saran saya, saran ya Pak Fauzi ya, pendidikan agama yang diberikan kepada siswa-siswa seperti kalian ini
Kalau bisa itu juga ditambahi dengan ilmu kristologi. Nah, ya. Artinya kalau kita belajar kristologi bukan berarti kita mau jadi orang Kristen, bukan. Kristologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa Al-Masih di dalam agama Kristen. Jadi bagaimana kita melihat, memandang pemahaman Kristen terhadap Nabi Isa Al-Masih, itu kita perlu pelajari supaya dengan kacamata Islam kita bisa membendung ketika mereka mencoba memurtadkan kita. Itu pentingnya kristologi, ya. Bukan berarti kita belajar kristologi terus kita mau jadi orang Kristen, bukan. Tapi kalau kita sudah tahu akidah mereka, kita tahu sejarah kitab mereka, kita tahu isi kitabnya mereka ada apa, tentu saja ketika orang mau memurtadkan kita, malah jangan-jangan orang itu yang bersyahadat depan kita. Karena itu yang kita lakukan, Pak. Nah, ya, sekarang saya hampir tiap hari terima tamu, entah itu orang Islam, entah itu orang Kristen, datang ke tempat saya. Yang orang Kristen, mereka malah bertanya tentang kitab mereka. Saya kasih tahu, karena saya punya banyak kitab mereka, versi-versinya macam-macam. Saya tunjukin satu-satu, saya buktikan ada perbedaan ini, saya buktikan ada kontradiksi ini. Akhirnya malah orang Kristen itu yang bersyahadat masuk Islam. Jadi ada gunanya nggak belajar kristologi? Ada. Tetapi ketika mereka sudah yakin bahwa di dalam kitab mereka ada masalah, ketika mereka sudah yakin akidah mereka salah, kita juga harus bisa memperkenalkan Islam. Kita juga harus bisa memperkenalkan kebenaran Islam, ya, termasuk juga Quran, termasuk juga tentang hadis, gitu. Supaya apa? Orang yang masuk Islam itu yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa mereka masuk Islam bukan karena siapa-siapa, tetapi karena lillahi ta'ala. Itu ya jawaban saya. Alhamdulillah. Nih pertanyaannya bagus, dapat buku, silakan. Silakan bukunya ya, bisa dibaca. Alhamdulillah. Yang kedua, dari sini dulu, Iwan, gantian. Yang lainnya silakan. Ada yang tanya nggak? Hanif. Silakan. Jumlah yang pernah disyahadatkan Pak Bundi, jumlahnya pernah punya Kurang lebih hampir 200 tuh. Ayo, tanyanya harus yang bermutu ya. Kalau nggak bermutu nggak dapat buku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelasnya mana? Jadi pada era globalisasi sangatlah mudah mengakses suatu informasi di internet maupun sosial media. Jadi selama pengalaman dan riset Kodonitan, apakah ada gerakan kristenisasi yang kita tidak sadari dan sudah membudaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari, tapi kita nggak sadari sebagai kalangan muda? Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Ini juga penting, pertanyaannya bagus. Kita sekarang hidup di era informasi, ya. Informasi itu kita sekarang tinggal dengan mudah dapat informasi tinggal sejauh handphone. Kita tinggal buka handphone. Banyak sekali, banyak ya. Kalau tadi itu pertanyaan begitu, banyak sekali upaya dari mereka yang mencoba membawa kita masuk ke dalam akidah mereka melalui medsos, melalui media sosial. Kemudian cara-cara mereka juga terkadang begini, mereka tidak minta kita untuk meninggalkan atau melepas atribut Islamnya, tidak harus. Bahkan mereka menggunakan cara-cara seperti apa? Mereka tampil di TikTok, tampil di Instagram, tampil di YouTube dengan busana umat Islam. Kenapa bisa ada cara begitu? Karena memang mereka diperintahkan apa? Supaya mereka cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu yang diajarkan di sini. Nah, jadi kalau mereka disuruh cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, mereka bisa dengan cara meniru-niru pakaian orang Islam, ya, meniru-niru cara orang Islam. Itu yang sering terjadi, ya. Bahkan kami ini kan kalangan pendebat, ya. Kita sering lihat orang-orang Kristen yang berdebat di media sosial, yang online. Saya tidak berdebat online, saya berdebat offline. Tapi kalau yang saya lihat,
Mereka nanti ada yang pakai peci, ada yang pakai baju koko, bahkan ada pendebat perempuan Kristen pakai kerudung, ada. Tapi mereka mengajaknya ke Kristen, itu ada dan banyak. Jadi adik-adik memang sangat perlu berhati-hati, jangan mudah terkecoh ketika kita melihat orang seperti Muslim, ketika kita melihat orang bertingkah laku seperti Muslim, tapi sebenarnya di balik mereka itu adalah Kristen. Hati-hati ya. Contohnya sudah banyak. Saya mungkin perlu kasih tahu ya. Ini ada sebuah misi daripada Kristen. Namanya nih, saya nggak tahu nih buat anak SMA cocok apa enggak, tapi saya kasih tahu aja. Saya ringkas saja. Ada sebuah misi dari Kristen yang disebut dengan kontekstualisasi C1 sampai C6. Apa tuh C1 C6? Nah ya, saya langsung kasih tahu aja secara singkat. Perhatikan, nanti kalian mungkin bisa melihat di lapangan atau di masyarakat. C1 itu orang Kristen bangun gereja di sebuah daerah tapi masih menggunakan bahasa asal. Ya. C2 gereja yang mereka bangun itu mereka sudah pakai bahasa lokal. C3 selain bahasa lokal, mereka juga sudah mulai menerima budaya dan tradisi lokal. C4 selain bahasa lokal, tradisi lokal, mereka juga menerima tradisi dan budaya Islam. Sudah mulai menerima. C5 mereka sudah mulai menggunakan atribut-atribut Islam. Pakai baju gamis, nama gerejanya Isa Al-Masih, berjenggot, pakai peci dan sebagainya. C6 nih yang paling bahaya. Mereka sudah mengaku Islam, bahkan KTP-nya Islam, bahkan mereka sholat. Tapi yang mereka lakukan adalah apa? Mengincar orang-orang Islam untuk dijadikan misionaris. Itu yang sudah ada. Saya kasih tahu, di pendidikan kita juga ada penyusup-penyusup seperti itu. Ya, jadi walaupun kalian misalnya nih guru-guru nih ngelihat temen nih sholat, KTP-nya Islam, hati-hati, belum tentu dia Islam beneran gitu. Ya, ada, itu sudah ada di tempat lain. Ya, jadi kita hanya perlu waspada saja. Begitu kita lihat ada gelagat, misalnya teman kita, teman guru kita yang istilahnya sampai mengajak atau mempengaruhi kita tentang agama Kristen, sudah pasti itu C6, gitu ya. Hati-hati. Dan orang Kristen ketika mereka mengajak kita masuk Kristen, mereka nggak suruh kita ganti keterangan agama di KTP kok, nggak perlu katanya. KTP-nya Islam nggak apa-apa, yang penting kelakuannya Kristen. Itu yang lebih bahaya. Kalau saya, ya, saya sudah mensadatkan kira-kira hampir 200 orang, ya. Ketika orang itu bersahadat di depan saya, kan saya minta KTP-nya. KTP-nya kita jadikan bukti bahwa dia sebelumnya beragama lain. Saya selalu minta buru-buru orang itu untuk mengurus perubahan KTP, ya. Supaya apa? Supaya tercatat juga di negara. Juga kalau orang itu atau mu'alaf ini mendapatkan musibah atau masalah, kita umat Islam bisa dengan mudah membantu mereka. Contoh misalnya, mu'alaf masih muda, meninggal, bisa nggak? Bisa, ada saja yang begitu kan. Kami atau di tempat kami itu sering kita rebutan jenazah, Pak. Rebutan jenazah untuk dikuburkan secara Islam. Kami tahu bahwa orang itu mu'alaf, tapi dia belum ganti keterangan agama di KTP. Bisa nggak kita rebut, Pak? Nggak bisa. Karena KTP kan itu dokumen paling tinggi yang diakui oleh negara. Jadi makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang masuk Islam, buru-buru ganti keterangan agama di KTP. Gitu ya. Oke ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Nih, dapat buku juga nih, keren nih. Ini juga penting soalnya. Ini diambil, silakan. Ini diambil dulu. Ini soalnya harus ada dokumentasinya nih. Ya, alhamdulillah. Ya udah foto aja. Saya cuma perlu ngasihnya aja. Alhamdulillah. Silakan next dari Ahwat. Silakan siapa?
Dari SMP dulu ya. Siapa? Siswi SMP, Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya Nabila dari kelas 9 Al-Ghazali. Saya mau nanya, kan kalau misalnya kita main di aplikasi itu kan biasanya di beranda kita suka muncul kayak ayat-ayat kita itu apa namanya Kristen. Ya. Itu biasanya kan kata-katanya bagus. Itu boleh nggak sih kita posting atau masukin di atau kalau misalnya kita nggak sengaja baca itu boleh nggak? Baik, begini. Boleh nggak kalau kita melihat ayat-ayat yang diposting oleh orang-orang Kristen di medsos, maksudnya diposting ulang atau gimana? Nggak boleh, jangan, ya. Kenapa nggak posting ayat Quran? Hah? Oh, cuma nanya aja. Tapi juga sering posting ayat Quran. Oh, nggak juga. Oh. Jadi gini, kalau kita ngelihat di medsos ada ayat-ayat dari sini, ya kita jangan posting ulang, jangan, ya. Lebih baik kita posting ayat Quran. Kita diwajibkan berdakwah untuk mensiarkan agama Islam. Ya kita posting ayat Quran. Jangan malah kita posting ulang ayat mereka, ya. Apa? Kadang katanya mengelabui gitu, nggak tahu kalau itu gitu. Kalau nggak sengaja baca. Kalau pokoknya gini, jangan buru-buru kalau nggak tahu, oke? Jangan buru-buru diposting ulang kalau kita nggak tahu. Kalau tidak familiar dengan apa yang sering kita dengar dari Quran, jangan buru-buru diposting. Hati-hati ya, hati-hati. Apa yang kita posting itu tanggung jawab kita, itu kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ya, jadi jangan sembarangan posting sesuatu yang kita tidak tahu, walaupun kata-katanya mungkin bagus. Ya, kalau memang kita mau posting, lebih baik kita posting yang kita tahu dari Quran, berasal dari Quran, atau dari hadis yang sahih. Itu lebih baik daripada kita posting dari sesuatu kita nggak tahu sumbernya. Itu berbahaya dan berisiko, ya. Hati-hati ya. Nih adik-adik buat yang lain juga nih, jangan sembarangan posting apa yang kita tidak tahu ya. Lebih baik kita posting dari sesuatu yang memang sudah yakin itu dari Quran atau dari hadis yang sahih, ya. Tangan kita nanti akan bersaksi buat kita, oke? Jangan sampai kita menggunakan tangan kita ternyata itu malah menjadi bumerang buat kita, ya, paham ya? Baik, nah nih, silakan bukunya diambil, dapat buku juga nih, silakan. Next dari Iwan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, nama saya Raja Rifat Nobrinato dari SMP. Namanya siapa? Raja Rifat. Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Nah, tanya apa? Apakah benar atau tidak bahwa Nabi Isa pada hari kiamat akan meluruskan umat Yahudi untuk pindah ke agama Islam, untuk meyakinkan bahwa Tuhan adalah Allah? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih adik masih SMP kelas 7 tapi pertanyaannya keren ya. Jadi gini. Nabi Isa alaihissalam insya Allah nanti akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Ada tiga hal. Pertama apa? Membunuh Dajjal. Yang kedua, mematahkan salib.
Yang ketiga apa? Membunuh babi. Ya. Kalau membunuh dajjal ini artinya arti yang harfiah, yang benar-benar gitu ya. Ada dajjalnya dan akan dibunuh. Tapi kalau mematahkan salib dan membunuh babi, ini kayaknya kayak nggak ada kerjaan gitu ya, mata-matain salib sama bunuh babi ya. Itu artinya yang dua itu artinya adalah untuk meluruskan fitnah-fitnah dari kalangan Kristen yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Itu maksudnya, ya. Juga nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun lagi dan beliau akan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau turun bukan membawa risalah yang baru. Beliau turun punya tugas khusus, tapi tidak membawa risalah yang baru. Beliau akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan beliau akan meninggal di bumi dan nanti akan bersama-sama orang beriman dibangkitkan pada hari kebangkitan. Jawabannya gitu ya, jelas ya. Alhamdulillah, keren nih adiknya. Silakan. Dapat buku nih. Waduh. Kecil-kecil nanti mau jadi kristolog nih. Waduh, ini namanya siapa tadi? Raja Arifan. Sudah sunat belum? Hah? Udah? Benar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan yang lain. Berikutnya dari tuh di belakang ada tuh. Dari kakak SMA atau dari kakak SMA? Fiona. Perkenalkan, nama saya Fiona Alika dari kelas 11 saya tutup. Jadi kan saya juga punya teman berbeda agama gitu kan di luar sekolah. Entah bermaksud bercanda atau emang punya niat terselubung gitu. Jadi kayak sering kayak ayo join atau emang mereka sering ceritain ini gitu loh. Terus kan kayak Pak Doni bilang juga banyak orang-orang di luar yang nyoba buat ngajak kita buat masuk ke agama mereka dengan sampai menyembunyikan identitas mereka. Terus kira-kira langkah apa sih yang dapat kita lakukan sebagai seorang pelajar untuk tetap menjaga keyakinan tanpa menimbulkan konflik antar agama? Terima kasih. Ya, baik. Bagaimana caranya kita? Nah, seperti adik-adik di sini yang sudah SMA ya, sudah SMA itu menurut saya sudah boleh belajar perbandingan agama. Ya, sudah boleh belajar ilmu yang disebut dengan kristologi. Ilmu kristologi itu sebenarnya adalah ilmu yang dipakai juga oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau dan sahabat-sahabatnya berurusan dengan orang-orang Yahudi, berurusan dengan umat-umat Nasrani ketika beliau masih hidup. Ketika misalnya didatangi oleh orang-orang Yahudi, mereka membawa hujah, nanti dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti Nabi Muhammad SAW minta sahabatnya membuka gulungan Taurat di depan mereka sampai mereka akhirnya menangis dan masuk Islam. Alhamdulillah. Itu adalah ilmu yang juga bisa disebut ilmu kristologi. Jadi ilmu kristologi itu adalah ilmu tauhid sebenarnya. Ya, artinya apa? Ilmu yang mengajak orang lain untuk bertauhid. Ya. Coba deh yang lain coba tolong dengerin. Coba jangan ngobrol sendiri. Perhatikan nih. Jadi buat kita adik-adik di sini yang sudah SMA, saya merasa sudah cukup waktu atau cukup umur untuk mulai belajar kristologi. Ya, mulai belajar kristologi itu artinya apa? Belajar tentang konsep ketuhanan mereka, belajar tentang konsep keselamatan mereka. Jadi harus tahu temannya itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena dia bilang Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka. Tapi harus tahu juga ceritanya di sini gimana. Contoh, ini saya kasih contoh yang simpel ya. Orang Kristen temennya adik ini, coba dengerin. Coba, ini penting nih. Ini kelihatannya simpel tapi penting. Misalnya, kamu kan tadi bilang kamu punya teman orang Kristen ya. Teman kamu sebagai orang Kristen, dia percaya bahwa dosanya sudah ditebus dengan cara Yesus mati di atas kayu salib. Begitu kan?
Itu yang mereka percayai. Tapi di dalam kitab mereka ada cerita bahwa Yesus disalib oleh tentara Romawi. Ya. Tentara Romawi ini disuruh oleh gubernur namanya Pontius Pilatus. Oke. Pontius Pilatus memerintahkan untuk menyalib Yesus karena dituntut oleh imam-imam Yahudi. Di sini ya diceritakan. Imam Yahudi bisa nangkep Yesus atau bisa mendapatkan Yesus dari siapa? Dari salah satu muridnya yaitu Yudas Iskariot. Oke. Di sini juga ada ayat yang mengatakan bahwa iblis ya, dengerin nih. Iblis membisiki Yudas untuk menyerahkan Yesus kepada imam Yahudi. Berarti ada iblis membisiki Yudas, Yudas menyerahkan Yesus ke imam Yahudi, imam Yahudi minta ke Pontius Pilatus untuk menyalibkan Yesus, Pontius Pilatus menyuruh tentara Romawi untuk menyalib Yesus, sehingga orang Kristen percaya Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka. Pertanyaan saya, nanti adik bisa pakai juga untuk tanya ke saudaranya atau temennya. Kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal ada penyalipan nggak? Tidak dong. Kalau tidak membisiki Yudas, berarti kan tidak ada penyalipan. Tapi karena sudah dianggap, sudah diceritakan di sini, iblis membisiki Yudas, sehingga Yesus disalib, sehingga Yesus dianggap menebus dosa. Kalau gitu iblisnya berjasa atau berdosa buat orang Kristen? Berjasa apa berdosa? Jasa. Hah? Buat orang Kristen, karena mereka percaya dosanya sudah ditebus oleh Yesus dengan cara mati di atas kayu salib. Tapi disalibnya itu karena ada bisikan iblis kepada Yudas. Berarti iblisnya berjasa apa berdosa buat orang Kristen? Hah? Berdosa. Kok berdosa? Kalau nggak ada iblis yang membisiki Yudas, bakal ada penyalipan nggak? Enggak. Berarti karena sudah ada penyalipan, berarti berjasa apa berdosa? Berjasa. Gimana logikanya? Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka? Harusnya surga. Mau satu surga sama iblis. Nah, itu baru logika yang simple. Ya. Dengan belajar kristologi, dengan baca ayat-ayat yang ada di sini, kita tahu kisahnya mereka bagaimana, kita bisa berpikir dengan akal yang sehat. Kita bisa menggunakan nalar yang sehat. Sehingga ketika kita berdiskusi dengan mereka atau mungkin sedang ngobrol, dengan cara seperti itu bisa menjadi wasilah untuk hidayah mereka. Ya, insya Allah. Baik. Terima kasih. Nih, dapat buku. Alhamdulillah. Makanya kalau punya teman Kristen terus baca buku ini, wah, insya Allah bisa jadi Kristolog ya. Barakallah. Baik, selanjutnya saya kasih jatah 10 buku, Pak. Oh, aduh. Ini udah berapa nih bukunya? Hah? Tadi berapa? 5 apa 6 ya? Sini tadi 2 ya? 6. Sini tadi berapa? 3 atau 4? 4 ya? 4 sama 2, 6. Nah, sini, sekarang sini. Gantian. Siapa nih? Ini apa ini? Oh, itu udah pegang mic tuh, yang di belakang. Oh, pemain basket. Pantesan tinggi ya? Oh, bukan. Pemain apa? Oh, futsal. Assalamualaikum Pak. Saya Ali dari kelas 10 Tabari mau tanya nih. Di dalam Islam kan Al-Quran dari awal diturunkan sama Nabi Muhammad sampai sekarang nggak ada perubahan atau revisi. Tapi kenapa di agama Kristen kalau ada revisi terkait kitab Injil? Terima kasih. Jangan bilang Injil. Nah, bilangnya Bible aja ya. Di sini memang tulisannya Injil nih. Ini buat bapak-bapak ibu guru juga hati-hati nih. Di kitab tulisannya Injil. Tapi kita jangan sebut ini sebagai Injil karena orang Islam taunya Injil itu wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Beda, ini bukan wahyu yang diterima Nabi Isa alaihissalam.
Jadi walaupun tulisannya Injil, kita jangan sebut Injil. Kalau ditanya kenapa di kitab mereka ini kok banyak revisi gitu ya? Karena apa? Karena secara singkatnya begini. Kalau Quran itu diturunkan dengan tradisi lisan, ya, lisan. Artinya apa? Artinya Quran diturunkan dengan tradisi hafalan. Tapi kalau kitab mereka diturunkan dengan tradisi tulisan. Artinya dari banyak tulisan dikumpulkan dan dipilih. Tapi kalau Quran dibacakan, dihafal, baru masuk dalam mushaf. Bedanya di situ. Karena sudah banyak tulisan-tulisan, sehingga pada zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang, saya punya kitab ini, terus adik-adik di sini ada yang pengen punya kitab yang sama. Caranya gimana? Ya tinggal beli aja. Ada di toko buku ya. Atau kalau di toko buku nggak ada, caranya gimana? Kalau pengen punya kitab yang sama seperti ini, fotokopi ya, bisa fotokopi kan, bisa di scan, habis scan bisa di print gitu. Tapi kalau zaman dulu gimana caranya? Zaman dulu belum ada printer, belum ada komputer, belum ada listrik, belum ada scanner, belum ada foto, belum ada HP. Kalau ada orang punya kitab ini, terus orang lain pengen punya kitab yang sama, caranya gimana? Dia apa? Ditulis ulang, gitu kan? Kalau sekarang satu kitab banyak tulisan, ditulis ulang sama orang lain, kira-kira kalau ditulis ulang itu bakal ada salah nggak? Pasti ada salah. Jadi kalau kitab ini disalin jadi kitab ini, pasti di sini ada salah, ya kan? Nanti di sini disalin lagi jadi kitab ini. Di sini ada salah, di sini ada salah, di sini ada salah. Ini jadi urutannya begitu. Nih disalin. Sampai di sini, sampai di yang kita bisa lihat sekarang, ini sudah mengandung kesalahan-kesalahan zaman dulu. Kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh penyalin gitu. Itu tidak hanya kesalahan penyalin, tapi juga ada tafsir atau ada pemikiran agama, ya. Ada orang mikir, orang yang menyalin dari sini ke sini, ketika mereka menyalin, mereka punya pemikiran sendiri, ditambahin sama dia. Nanti ketika ada orang nyuruh dia nyalin yang ini, nanti misalnya yang nyuruh misalnya Bapak Fosi ini ke saya nih. Ketika saya menyalin, Bapak pesan, tolong ditambahin ini ya. Itu juga bisa terjadi di dalam agama Kristen. Makanya ada perubahan-perubahan itu tadi. Ada kontradiksi. Ya, ini pertanyaannya pertanyaan calon kristolog nih. Waduh, jadi calon dai yang buat belajar ilmu perbandingan agama nih, ya. Boleh dapat ini. Nah, kalau mau baca kontradiksi apa saja di dalam Bible, nah, bacanya buku yang ini, ya. Silakan diambil. Alhamdulillah. Tepuk tangan nih. Dibaca ya. Ya. Baik. Selanjutnya gantian. Nah, nih dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belva dari kelas 10 Alkindi. Saya ingin bertanya, bagaimana cara membedakan bantuan yang murni bantuan dengan bantuan dari kristenisasi? Kalau bantuan ya, kalau tidak ada bencana alam, tidak ada kejadian yang luar biasa, bantuan itu ya sulit dibedakan. Tapi kalau ada bencana alam, ya, kalau ada bencana alam, terus ada bantuan, itu biasanya mudah dikenali. Nah, biasanya kalau bantuan makanan itu mungkin sama ya. Tapi yang harus kita kenal itu yang memberi bantuan. Yang memberi bantuan ini dari siapa? Dan biasanya setelah mereka memberi bantuan, mereka biasanya nanti bilangnya akan mengadakan penghiburan. Nah, penghiburan. Ngapain penghiburan?
nyanyi-nyanyi biasanya. Nanti biasanya pakai nyanyi-nyanyi. Di dalam nyanyi-nyanyi itu nanti biasanya ada ayat-ayat atau syair-syair dari kitab mereka yang dinyanyikan. Itu yang sering terjadi. Itu yang bisa kita bedakan. Oh, kalau begitu bantuan ini bukan dari Islam. Itu yang bisa kita kenali ya. Yang paling mudah seperti itu. Nanti kalau kita mau kenali lagi, biasanya kalau mereka bagi-bagi kaos misalnya. Bagi-bagi kaos, ada sablon apa di depan, ada sablon di belakang, kasih Yesus atau apa. Nah, itu udah pasti dari mereka. Itu contoh yang lain. Masih banyak contoh-contoh yang lain, masih banyak. Nanti bantuan itu juga biasanya disertai dengan ada yang dengan uang, ada yang dengan buku, ada yang dengan fasilitas macam-macam, pengobatan dan sebagainya. Tapi yang perlu kita kenali adalah yang memberikan bantuan. Dan setelah memberi bantuan mereka ngapain gitu. Ya. Oke, nih silakan diambil bukunya. Boleh dipelajari ini ya. Next. Siapa yang lain? Ini? Ya, silakan. Barakallah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil dari kelas 12 Al-Farabi. Saya mau bertanya, apakah perbedaan dari C6 dengan orang yang mu'alaf yang baru belajar sholat atau beribadah? Baik. Kalau C6 itu bukan orang yang baru belajar sholat, dia malah bisa jadi guru ngaji kalau C6 itu. Di Indonesia, nah ini guru-guru pasti ingat. Di Indonesia, dulu pada zaman penjajahan Belanda, ada seorang guru ngaji yang masuk ke daerah Aceh. Terkenal namanya. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Ada yang tahu? Namanya Abdul Ghafur. Orang bule, orang Belanda. Tapi bisa jadi ngajarin Islam, ngajarin ngaji, ngajarin sholat, dan dia sudah naik haji. Nggak kelihatan. Gitu. Siapa dia? Dia sebenarnya adalah utusan dari Belanda, ya, agen rahasia lah. Dia ke Arab Saudi, naik haji, belajar Islam, belajar bahasa Arab. Setelah mahir dia ke Indonesia, masuk ke daerah Aceh, ngajarin Islam, ngajarin haji, ngajarin bahasa Arab, ngajarin ngaji. Tapi dia tujuannya adalah untuk mencari informasi di daerah Aceh. Setelah informasi-informasi itu sampai ke Belanda, barulah Aceh bisa ditaklukkan oleh Belanda. Kalau mu'alaf baru belajar ngaji, ya nggak bisa dikatakan C6. Beda gitu ya. Kalau orang C6 itu orang yang benar-benar belajar Islam. Tapi belajar Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Cukup? Nih, dapat buku. Hati-hati ya. Silakan. Barakallah. Ya. Silakan yang lain. Next tuh. Santri, hah? Enggak, masuk pesantren dulu ada juga. Iya. Ada dosen di Salatiga, Pak. Dosen di Salatiga. C6. Orang Kristen. Udah jelas, pelan-pelan.